Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Honda Stepwagon Spada Hybrid. Jadi ini sudah yang versi finalnya. Di Indonesia mobil ini dijual hanya dalam satu tipe dengan harga 629 juta rupiah. Mobil ini ada di Honda Mugan Puri, dan jika ada yang ingin memesan silakan menghubungi Reza Falevi, sales Honda Mugan Puri dengan kontak 0821 2296 0026. Untuk kuncinya seperti ini. Di sini ada tombol buka kunci. Ini untuk membuka sliding door. Ini untuk membuka pintu bagasi. Mobil ini menggunakan chassis monocoque. Platform ini sudah dilengkapi dengan teknologi, jadi bisa mengurangi efek benturan. Untuk segmentasinya adalah C-segment. Jadi kompetitor mobil ini adalah Toyota Foxy, Nissan Serena, serta Innova Zenix. Baik, kita mulai dari tampilan depan. Ini adalah tampilan depannya. Untuk bahasa desainnya adalah solid wing face. Untuk grill, warna dasar abu-abu metalik, serta terdapat list silver. Untuk logo Hondanya kaca, karena sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control. Ada list birunya yang menandakan ini adalah mobil hybrid. Pada bagian depan terdapat 4 titik sensor parkir. Radiator grill berwarna hitam doff. Pada bagian bawah juga terdapat list silver. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama menggunakan multi reflektor LED. Untuk lampu dekat, bagian dalam dan bagian luar. Lampu jauh, bagian tengah yang saat ini sedang mati. DRL dan lampu senja menggunakan LED. Untuk lampu sein, LED sequential, menyalanya bergantian dengan DRL dan lampu senja. Serta terdapat cornering lamp. Fog lamp depan, proyektor LED. Untuk pengait towing ada di sebelah sini posisinya, jadi memang agak tersembunyi. Jadi ada dua sisi. Wiper depan menggunakan model frameless. Untuk washer terdapat pada masing-masing bilah wipernya. Pada kaca depan, bagian kiri kanan terdapat list hitam doff. Untuk di sisi kiri kanan, list karet menggunakan model yang tersembunyi. Ini kamera untuk fitur ADAS. Kalau di Honda namanya Honda Sensing. belum dilengkapi dengan sunroof ataupun panoramic roof.
Ini adalah tampak sampingnya. Fender depan polos. Begitu juga dengan bagian belakang. Jadi tidak terdapat add-on over fender. Pada bagian bawah terdapat list chrome yang melingkari bodi mobil secara penuh. Pelek yang digunakan berukuran 16 inci. Untuk bahan tentunya alloy, warnanya two-tone, hitam dan polish metal. 5 baut, dibalut dengan ban Goodyear Efficient Grip dengan profil ban 205/60 R16. Untuk rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Untuk rem belakang menggunakan cakram solid. Untuk ground clearance setinggi 151 mm. Untuk spion sewarna bodi, lengkap dengan lampu sein yang sudah LED. Di bawah spion hitam doff. Di bawah spion terdapat kaca untuk melihat blind spot. Untuk ring di spion hitam doff. Tangkai spion diletakkan pada pintu. Pada pilar A terdapat kaca. Pilar B dan pilar C piano black. Tidak terdapat list chrome pada jendela. Untuk handle pintu depan menggunakan model tarik sewarna bodi dengan akses marquee model sentuh. Di sini rel untuk pintu geser. Untuk tangki bahan bakar ada di sebelah kiri. Pada tutup tangki terdapat keterangan minimal gunakan bahan bakar dengan oktan 91. Jadi mobil ini disarankan menggunakan Pertamax. Ini adalah tampilan belakangnya. Pada kaca belakang terdapat wiper dengan model hybrid serta defogger. Untuk washernya ada di sebelah sini. Untuk spoiler tentunya sewarna bodi. Di bawah kaca terdapat list silver. Pada pintu bagasi terdapat emblem Honda dengan list biru, emblem Stepwagon, emblem Spada. Di sini ada emblem e-Have. Bagian ini dan bagian ini tidak satu panel, jadi terpisah.
Untuk detail perlampuan bagian belakang adalah sebagai berikut. Lampu malam LED garis yang panjang di sebelah kanan. Untuk lampu rem LED di sebelah sini. Lampu sein LED di sebelah sini. Untuk lampu mundur tentunya LED. Di bawah lampu belakang terdapat reflektor. Lampu plat nomor LED. Ini kamera mundur. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Baik tombol maupun mekanisme pembukanya sudah elektrik. Ini untuk mengunci pintu dengan smart key. Pada bagian belakang terdapat 4 titik sensor parkir. Terdapat list chrome yang mengelilingi bodi mobil secara penuh. Untuk pengai towing bagian belakang diletakkan di bagian tengah. Suspensi belakang menggunakan torsion beam. Tidak terdapat gardan pada bagian belakang yang menandakan ini adalah penggerak roda depan. Untuk antena menggunakan model print glass. Sekarang kita beralih ke sistem penggeraknya. Honda Stepwagons pada EHEV menggunakan sistem penggerak strong hybrid yang kalau di Honda disebut sebagai EHEV atau EHEV. Jadi ini bukan sistem hybrid biasa. Sistem ini terdiri dari mesin bensin dengan kode LFA H4 berkapasitas 2000 cc, 4 silinder segaris, DOHC naturally aspirated. Teknologi katupnya adalah iVTEC. Menggunakan Atkinson cycle dan rasio kompresinya adalah 13,5:1. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 141 horsepower dan torsi 175 Nm. Selain mesin bensin, juga terdapat motor listrik dengan jenis permanent magnet synchronous motor yang mampu menghasilkan tenaga 181,4 horsepower dan torsi 315 Nm. Untuk motor listriknya ditenagai oleh baterai berjenis lithium ion. Baik mesin bensin maupun motor listrik menyalurkan tenaganya ke dua roda depan melalui transmisi berjenis eCVT. Jadi untuk layout mesinnya adalah transversal. Untuk konsumsi bahan bakarnya, kombinasi dalam kota dan rute tol bisa mencapai 1:17. Untuk detail ruang di balik kap mesin adalah sebagai berikut. Air intake dari sini, air filter, ini airflow meter, di sini ada emboss Honda, sensor oksigen. Ini untuk mengisi oli, mengecek level oli. Yang orange ini adalah sistem perkabelan untuk sistem hybrid. Penempatan aki. Di sini untuk sistem pendingin, air wiper, penempatan sekring. Ini minyak rem. Modul ABS ada di sebelah sini.
Ini engine mounting, sistem AC. Di sini sistem pendingin untuk mengisi air radiator dari sebelah sini. Untuk ruang mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Begitu pula dengan kap mesin sudah dicat dan sudah ada peredam. Sekarang kita beralih ke interiornya. Kita mulai dari door trim sisi pengemudi. Untuk door trim sisi pengemudi, desainnya seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Plastik, di sini lapis kulit tanpa jahitan. Terdapat tulisan step wagon. Handle pintu silver. Di sini plastik. Pada sandaran tangan menggunakan bahan lapis kulit. Terdapat tempat penyimpanan terbuka. Untuk power window auto hanya ada pada sisi pengemudi. Sudah naik turun. Di sini ada untuk kunci jendela, central lock, pengaturan spion, dan pelipatannya sudah elektrik. Setiap tombol terdapat backlight dengan warna putih. Di sini plastik. Di sini juga plastik. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Di sini terdapat emboss step wagon. Untuk speaker depan menggunakan two-way. Speaker pada door trim. Tweeter pada dashboard. Untuk kaca depan belum menggunakan double glass. Tidak terdapat scuff plate. Dua pedal gas menggunakan model menggantung. Terdapat sandaran kaki. Ini untuk membuka kap mesin. Yang ini dummy. Ini biasanya kalau di Jepang digunakan untuk e-toll card atau ETC. Terdapat dua slot dummy tombol. Tombol untuk membuka pintu bagasi serta vehicle stability control. Ini untuk membuka tutup pintu baris kedua, serta ada tombol untuk pengatur ketinggian sorotan lampu. 4 level, 0 juga dihitung. Terdapat backlight dengan warna putih. Sekarang kita beralih ke jok pengemudi. Untuk jok pengemudi modelnya seperti ini. Jadi seperti kebanyakan line up Honda kekinian. Untuk bahan yang digunakan kombinasi lapis kulit dan fabric. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Terdapat sandaran tangan. Untuk pengaturan jok sisi pengemudi, manual 6 arah. Tegak rebah, tinggi rendah, dan maju mundur. Untuk support pahanya seperti ini, jadi sudah menopang paha dengan sangat baik. Bagaimana dengan ruang kepalanya? Seperti ini.
tentunya sangat lega karena desainnya boxy, jadi ruang kepalanya juga lega. Sabuk pengaman sisi pengemudi menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Untuk jumlah airbag ada 6, yang terdiri dari 2 airbag pilar, 2 airbag jok depan, serta 2 airbag depan pengemudi dan penumpang depan. Tidak terdapat switch untuk menonaktifkan airbag penumpang depan. Dan ini adalah layout desain dashboard dari Honda Stepwagon pada eHEV secara keseluruhan. Sekarang kita beralih ke setirnya. Untuk setir menggunakan model 3 palang yang desainnya sama seperti Honda Civic maupun Honda Accord. Sudah dilapis kulit. Untuk palang kiri kanan finishing piano black, palang bawah finishing silver. Emblem di setir sudah chrome tentunya. Untuk suara klakson single tone, jadi klaksonnya 1. Untuk detail tombol di setir adalah sebagai berikut. Di sini ada tombol pengatur audio, ini untuk sick track, volume, voice command. Yang ini untuk tombol pengatur MID. Ini untuk adaptive cruise control. Ini untuk lane keeping assist. Ini untuk mengatur jarak dengan kendaraan di depan. Dilengkapi dengan pedal shift. Untuk tuas lampu sudah auto. Saklar fog lamp depan terintegrasi. Tuas wiper intermittent dengan interval waktu. Wiper belakang sudah intermittent. Pengaturan setir manual, tilt, dan teleskopik. Sekarang kita beralih ke instrumen clusternya. Untuk instrumen cluster menggunakan full digital. Yang terdiri dari layar segmented untuk indikator sisa baterai beserta indikator sisa bahan bakar, serta layar LCD TFT berukuran 10,2 inci. Untuk tampilan utama instrumen clusternya seperti ini. Ada indikator suhu luar ruangan, indikator posisi gigi, odometer. Bagian tengah ada speedometer format digital. Pada bagian kiri terdapat indikator power meter, serta menampilkan media yang sedang diputar, jam digital, dan bisa di-customize.
Untuk dial bagian kanan menampilkan speedometer format analog. Untuk layar MID-nya menampilkan data-data berkendara, ada kompas, indikator sabuk pengaman pada masing-masing jok. Ini untuk fitur Honda Sensing-nya. Bisa mengatur brightness. Ada pengaturan kendaraan. Ini pengaturan instrumen cluster. Untuk indikator angle roda.
Ini pengaturan perlampuan. Pengaturan pintu. Ini untuk pengaturan pintu bagasi. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Di sini ada pengaturan instrumen cluster. Ini gauge desainnya bisa round seperti ini. Untuk bar seperti ini. Kita kembalikan ke round. Ini energy flow. Tentunya sudah individual door warning, termasuk pintu bagasi. Ini animasinya pada saat mati. Dia ngerti semua ya. Apalagi kalau sekarang saya akan membahas dashboardnya. Ini kisi AC sisi pengemudi. Untuk menutupnya ke kiri. Ini tombol start stopnya. Kalau di ACC on, dia menjadi merah. Jadi memberikan kesan sporty. Untuk tombolnya piano black. Terdapat cup holder. Serta ada tempat penyimpanan terbuka di lapis bahan sejenis karet. Di sini menggunakan bahan soft touch. Serta terdapat jahitan asli. Di sini soft touch,
Kisi AC untuk front defogger. Di sini soft touch dengan jahitan asli. Di sini ada tulisan step wagon. Terdapat laci penyimpanan yang tertutup. Ada cup holder untuk penumpang depan. Ini kisi AC untuk penumpang depan. Yang ini plastik. Terdapat tempat penyimpanan terbuka, dilapis bahan sejenis karet. Untuk laci penumpang depan sudah menggunakan soft opening. Terdapat apar. Ada gantungan dengan beban maksimal 3 kg. Ini kisi AC bagian tengah. Menutupnya ke kiri. Hazard. Sekarang kita beralih ke head unitnya. Untuk head unit menggunakan model floating dengan layar sentuh berukuran 8 inci. Di sini ada peringatan keamanan. Untuk tombol yang di bawah adalah tombol kapasitif untuk volume, home, dan power. Tampilan utamanya seperti ini. Untuk media yang bisa diputar ada radio FM AM, Bluetooth, USB iPod, serta bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Ini untuk Bluetooth telepon, menu pengaturan suara. Di sini ada father balance, equalizer, bass mid treble. Di sini untuk speed compensation volume dan bunyi bip bip. Perangkat Bluetooth, kamera belakang. Ini pengaturan lainnya, ada pengaturan bahasa. Untuk pilihan bahasanya ada bahasa Indonesia, Jepang, Inggris, dan Thailand. Ini untuk pengaturan waktu, bisa 24 jam. Ini pilihan zona waktunya. Versi sistem, pengaturan pengguna, pengaturan dealer. Ini untuk kembali ke pengaturan pabrik. Sekarang kita beralih ke AC-nya. Untuk AC menggunakan Tri-Zone Digital Auto Climate Control. Jadi suhu penumpang depan, pengemudi maupun suhu belakang bisa disetel secara terpisah. Untuk kecepatan kipas ada 7 level. Suhu paling dingin 18 derajat dan paling panas 32 derajat. Ada indikator kualitas udara. Untuk pengatur arah semburan tentunya lengkap. Ini untuk kompresor AC, ventilasi AC, front defogger, rear defogger. Di sini untuk pengaturan AC belakang. Saat mengatur AC belakang, tampilan pengaturan AC depan jadi seperti ini. Di sini ada 2 tombol dummy. Untuk tuas transmisi sudah menggunakan shift by wire. Rem parkir elektrik lengkap dengan auto hold. Di sini ada tombol ikon.
Untuk backlight tentunya berwarna putih. Sekarang kita beralih ke bagian bawah. Di sini terdapat tempat penyimpanan terbuka. Terdapat 12 volt power outlet, 2 USB slot, sebelah kiri Type A, sebelah kanan Type C. Ada backlight dengan warna putih. Terdapat 2 level tempat penyimpanan terbuka. Ini yang atas, ini yang bawah. Untuk konsol tengah menggunakan model terpisah dengan dashboard. Di konsol tengah terdapat tempat penyimpanan terbuka yang dilapis bahan sejenis karet. Sekarang kita beralih ke jok penumpang depan. Untuk jok penumpang depan modelnya seperti ini. Bahan yang digunakan kombinasi lapis kulit dan fabric. Untuk sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggiannya. Terdapat sandaran tangan. Untuk pengaturan jok penumpang depan manual 4 arah. Di antaranya adalah tegak rebah dan maju mundur. Sabuk pengaman penumpang depan menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk door trim penumpang depan seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian atas. Untuk pilar A menggunakan bahan plastik dengan warna hitam. Begitu juga dengan sisa pilarnya. Untuk plafon berwarna hitam. Sisi pengemudi mendapatkan hand grip dengan model retract. Begitu juga dengan sisi penumpang. Hand gripnya menggunakan model retract. Pada sun visor sisi pengemudi terdapat 2 buah card holder, vanity mirror, dan lampu bohlam. Begitu juga dengan sun visor penumpang depan. Untuk sun visor penumpang depan terdapat vanity mirror dengan lampu bohlam. Sekarang kita beralih ke konsol atas. Pada konsol atas terdapat tempat kacamata dilapis bahan sejenis karet. Lampu baca sudah LED, bisa dinyalakan masing-masing sisi. Ini untuk pengingat pintu terbuka atau kurang rapat. Untuk spion tengah menggunakan manual day night view. Yang ini untuk fitur ADAS-nya. Sekarang kita beralih ke baris kedua. Untuk handle pintu baris kedua, selain menggunakan model tarik, juga menggunakan tombol sentuh. Jok baris kedua menggunakan captain seat. Modelnya seperti ini. Untuk bahan yang digunakan kombinasi lapis kulit dan fabric. Kedua jok sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Sabuk pengaman menggunakan model 3 titik. Pada masing-masing jok sudah dilengkapi dengan sandaran tangan 2 sisi.
Untuk sandaran kepala, menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk pengaturan jok baris kedua, manual 8 arah. Tegak rebah. Yang ini untuk maju mundur. Kalau diangkat sekali lagi untuk kiri kanan. Jadi bisa untuk mode non captain seat alias berdempet. Ini untuk menaik turunkan sandaran kaki alias ottoman. Jika semua jok didempetkan, tampilannya menjadi seperti ini. Keunggulan utama dari mobil ini adalah sofa mode-nya. Yang pertama seperti ini. Yang kedua seperti ini. Ini adalah salah satu posisi paling santai. Jadi ini ketika jok baris ketiga dilipat. Jadi mode ini sangat cocok untuk pengguna jasa pengemudi. Ini adalah mode santainya ketika jok baris ketiga dilipat. Jadi mode ini paling cocok jika menginginkan ruang kaki yang lega. Jadi kakinya bisa selonjoran seperti ini. Ini adalah salah satu mode santai ketika ingin memaksimalkan jumlah penumpang. Untuk ruang kaki, pada posisi mengemudi saya seperti ini. Ini jika di posisi paling mundur dengan mode captain seat. Jika di posisi paling maju, maka tidak menyisakan ruang kaki. Mode ini lebih cocok untuk anak kecil yang ingin dekat dengan orang tuanya. Untuk support pahanya seperti ini. Untuk ruang kepala seperti ini. Sekarang kita beralih ke bagian belakang jok depan. Kita mulai dari sisi pengemudi. Di belakang jok pengemudi terdapat kantung kursi, USB slot Type C. Di sini terdapat meja lipat. Untuk meja lipat ini maksimal 2 kg. Ada 2 buah cup holder. Sedangkan untuk gantungannya maksimal 1 kg. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Ada kantung kursi, USB slot Type C, serta meja lipat. Ada 2 buah cup holder, serta terdapat gantungan dengan beban maksimal 1 kg. Khusus di belakang jok penumpang terdapat kantung kursi. Di bawah jok penumpang depan terdapat
toolkit, serta cairan penambal ban. Sekarang saya akan membahas pilar B-nya. Pada pilar B terdapat pegangan tangan serta tombol untuk membuka tutup pintu baris kedua. Sekarang kita beralih ke door trim baris kedua. Untuk door trim baris kedua, desainnya seperti ini. Untuk detail bahannya adalah sebagai berikut. Di sini lapis kulit, di sini plastik. Terdapat tulisan step wagon. Untuk menambah privasi terdapat sunshade. Di sini plastik. Ini handle pintunya. Ini untuk kunci pintu. Di sini plastik, di sini plastik. Power window, serta terdapat cup holder. Untuk speaker baris kedua ada di sebelah sini. Modelnya one way. Ini untuk child lock. Serta terdapat lampu LED. Sekarang kita beralih ke bagian atas. Untuk hand grip baris kedua menggunakan model retract. Di sini terdapat kisi AC baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. Khusus yang di sebelah kanan terdapat gantungan baju. Terdapat lampu, tentunya sudah LED. Sekarang kita beralih ke AC belakangnya. Ini adalah pengaturan AC belakang. Untuk AC belakang, kecepatan kipasnya ada 5 level. Ini pengatur arah semburannya. Ini untuk auto climate control. Ini untuk menyelamatkan AC belakang. Untuk suhu paling dingin 18 derajat. Dan paling panas 32 derajat. Sekarang saya akan membahas baris ketiga. Untuk akses baris ketiga, caranya dengan memajukan jok baris kedua hingga paling maju. Seperti ini. Ini adalah jok baris ketiganya. Bahan yang digunakan kombinasi lapis kulit dan fabric. Untuk sabuk pengaman baris ketiga, ketiganya menggunakan model 3 titik. Untuk sabuk pengaman bagian tengah, dari atas sandaran kepala baris ketiga, ketiganya menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Untuk format pelipatan jok baris ketiga ini adalah 40, 60. Sekarang saya akan membahas akomodasinya. Di sebelah kanan terdapat 2 buah cup holder serta USB slot Type-C.
Di sebelah kiri terdapat 2 buah cup holder, USB slot Type-C, serta ada 12 volt power outlet. Sekarang saya akan membahas ruang kakinya. Untuk ruang kaki jok baris ketiga, ketika jok baris kedua digeser di posisi paling mundur dalam mode captain seat seperti ini. Jadi walaupun mentok masih menyisakan ruang kaki. Ketika jok baris kedua digeser paling mundur dengan mode non captain seat alias disatukan jok baris keduanya seperti ini. Jadi memang tidak menyisakan ruang kaki sama sekali. Ketika jok baris kedua digeser paling maju dalam mode apapun, ruang kaki jok baris ketiganya sangat lega. Seperti ini. Support pahanya seperti ini. Untuk ruang kepala seperti ini. Jadi sangat lega. Ini berkat desainnya yang boxy. Sekarang saya akan membahas bagian atas. Untuk hand grip baris ketiga menggunakan model retract. Terdapat gantungan baju. Ini kisiase baris ketiga. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan. Yang ini untuk memaju mundurkan jok baris keduanya untuk akses keluar masuk. Sebenarnya selain dengan memajukan jok baris kedua, akses keluar masuk jok baris ketiga bisa melalui walk-through cabin ketika jok baris keduanya sedang captain seat. Seperti ini. Sekarang saya akan membahas ruang bagasinya. Ini adalah ruang bagasinya ketika jok baris ketiga dibuka semua. Untuk melipat jok baris ketiga, seperti ini. Dan ini adalah hasil pelipatannya. Jadi sekilas mengingatkan Kia Grand Carnival ataupun minivan di Amerika. Untuk membukanya kembali, caranya seperti ini. Di sini terdapat segitiga pengaman serta P3K. Di sebelah sini terdapat tempat penyimpanan tambahan. Yang ini untuk pengait rel untuk jok. Di sini ada bahan lapis kulit. Sekarang saya akan membahas door trim pintu bagasi. Untuk door trim pintu bagasi, walaupun belum full cover, tapi sudah menggunakan bahan hard plastik.
Untuk bukaan pintu bagasinya seperti ini. Baik, demikian ulasan saya mengenai Honda Stepwagon Spada e-HEV. Terima kasih sudah menonton.